dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk, ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz, senang banget bisa balik di Makassar lagi. Selamat datang di Makassar. Terima kasih, Kota Pak angin Ustaz. Mamiri. Wah, luar biasa. Mamiri angin sepoi-sepoi. Widih, mantap. Ya. Sama mantapnya kayak outfit saya hari ini nggak Pak Ustaz? Keren ini ya. Iya dong. Serasi. Oh, ini matching. Keren Pak Ustaz. Ini Oh. dari sarung gajah duduk. Legenda Nusantara Pak Ustaz. Sarung punya baju gajah duduk sudah punya baju juga. Ada macam-macam. Iya. Ini Pak Ustadz nyaman, adem, keren, lembut lagi. Khas Nusantara. Ini motif coraknya Batik-batik diambil khas Nusantara Pak Ustadz. Nusantara. Tuh, keren kan? Keren. Mau ini nih pasti. ini Ya, nanya-nanya. Ya Nah. udah pasti tahu Pak Ustadz. Saya Nah. sengaja bawa untuk Ustadz. hadiah untuk Ustaz Dasar. Iya, untuk Masya Allah. Jangan lupa Pak Ustadz. Yang ini logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ini gajah duduk, Iya. ada sarungnya polos seperti yang saya pakai. Ini yang warna putih khas pokoknya. Seperti Oh yang Ustadz suka. pas, berarti acara kita selama Ramadan ini Ya. kita pakai cap gajah duduk. Betul. Nah, Oke. sekarang kalau udah keren seperti ini, kita mulai syutingnya Pak Ustadz. Ayo. Ayo. Ini saya pegang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Dasar dimanapun Anda berada, kami berdua bersama ibu-ibu majelis taklim yang hadir di sini kembali hadir menjumpai Anda tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Masya Allah, ini semangatnya luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Apalagi kalau udah 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri, waduh. Mulai kendor. Mulai kendor, Ya. mulai bales. Tapi di sini beda, semangatnya luar beda biasa. Ini semangat. ibu-ibu dari majelis taklim apa? Azumar. Azumar. Kalau yang belakang, yang hijau-hijau juga dari mana? Majelis taklim mana? PAC Nadatul Utama. Oh ya itu Ya, dia. Piring Kanaya itu kok Jakarta Bekasi. Piring Kanaya. Ya. Wah, terima kasih ibu-ibu sudah hadir. Ini hari ini kita akan membahas lagi sebuah tema yang dekat juga nih. Kan kita tahu di bulan suci Ramadan, ya bulan suci Ramadan salah satu bulan yang terbaik di antara semua bulan. Ya. Tapi yang menjadi istimewa Pak Ustadz, kita tahu di dalamnya ada malam Lailatul Qadar Pak Ustadz. Oke. Nah, sebenarnya kita pengen tahu ini Lailatul Qadar itu sebenarnya katanya kan lebih baik dari 1000 bulan. Tapi Ya. maksudnya itu yang bagaimana sih Pak Ustadz? Dan Ya. apa keistimewaannya bagi orang yang mendapatkannya? Oke, terima Silakan, kasih. Kita dalam Islam itu dalam sepekan ada hari yang mulia, Ya. yaitu hari Jumat. Dalam setahun ada bulan yang mulia, bulan Ramadan. dalam bulan Ramadan itu ada malam yang mulia. Namanya malam. Kenapa dia mulia? Karena salah satu sebabnya pada malam itu dijelaskan dalam Quran seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan turun
ke dunia. Andai saja ini mata seperti mata Rasulullah, gaib dia bisa lihat, itu tabrakan kita pada malam itu, malaikat sudah tabrak-tabrakan dengan kita. Sebab malaikat itu Mas Bayu sejak diciptakan tidak pernah mati, nanti hari kiamat baru mati. Dan mereka juga diciptakan terus menerus. Lebih banyak, bisa jadi lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Nah, kenapa kita tidak berhimpitan? Karena dunia kita beda. Ya, satu dunia gaib, satu dunia nyata. Kita ini dan dunia fana, dunia nyata. Nah, pada malam itu dimuliakannya Allah karena seluruh malaikat turun membawa panji-panji kebenaran, panji-panji kebesaran Allah. Untuk apa? Allah ingin sampaikan bahwa semua doa-doanya orang yang berdoa pada malam itu saya angkat dan saya kabulkan. Semua doa Allah kabulkan doanya. Sampai kapan kemuliaan itu? Sampai fajar, azan subuh. Nah, ada lagi keutamaannya Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik di malam Lailatul Qadar itu, sekali melakukan kebaikan lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa Ibu? 83 tahun. Masya Allah. Artinya kalau malam itu Ibu tahajud lebih mulia dari Ibu sholat tahajud 83 tahun berturut-turut. Masya Allah. Ada di sini pernah? Umurnya juga belum 83 ada Pak di sini Ustadz. bisa. Tarawih saja 20 nako lari semua. Itu. Jadi dia lebih mulia. Kenapa? Karena malam itu ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Lebih mulia, bukan sama mulianya, lebih mulia dari 1000 bulan, 83 tahun. Maka pada malam itu lakukan kebaikan-kebaikan. Dari buka, tidur sekejap saja, tidur sedikit saja, baru kita lakukan ibadah-ibadah di malam itu sampai pagi hari, sampai azan subuh. Nah, pertanyaannya, amal-amal apa yang dilakukan pada malam itu? Untuk menunggu datangnya Lailatul Qadar, kita perlu persiapan. Apa saja sih yang dilakukan pada malam itu? Nah, apa saja yang dilakukan? Tentunya satu adalah salat lail. Salat malam, qiyamul lail. Nah, salat malam itu bisa jadi tarawih. Ibu kalau mampu dan tidak masalah, silakan 20 rakaat. Kalau cuma mau dan yakin hanya 8, silakan 8 rakaat. Ya, nah, sudah tarawihnya. Mau ke masjid, bagus. Di rumah lebih utama. Boleh perempuan ke masjid tarawih? Boleh. Kalau di rumah lebih bagus. Kenapa? Karena dikhawatirkan perempuan sepanjang jalan ada fitnah. Terutama cewek. Mumpun saya ingat ibu-ibu Ramadan, jangan biarkan anak gadisnya pergi sahur bersama. Sahur underut. Kenapa kok sahur di jalan? Sahur kok di rumahmu baik-baik. Mau kasih sumbangan orang, kasih dalam bentuk duit. Kasih dia sebelum makan sahur. Kenapa nggak boleh Pak Ustadz? Hah? Kenapa nggak boleh ya? Bukan, karena potensial untuk maksiat. Oh. Dan berapa banyak anak-anak gadis dan cowok ditangkap mesum di bulan Ramadan di atas mobil. Ya, na'udzubillah min zalik. Malam suci malah dikotori. Ya, kalaupun ibu anaknya terlalu ngotot mau pergi sahur underut, ibu temani. Iya. Ibunya jadi lindungi anaknya. Oh, untuk tujuannya untuk melindungi anak dan melindungi diri, makanya dihindari. Okay. Baik Mina, saya pergi sama bapakmu, sekalian kita satu keluarga sahur di luar. Jadi apa yang dilakukan malam Lailatul Qadar itu menunggu Lailatul Qadar dengan salat tarawih. Ya. Nah, apalagi yang kita lakukan? Tidak tadarrus. Qiraatil Quran. Saya tidak lancar mengaji Ustaz, Al-Fatihah ulang-ulang. Itu ulang-ulang terus sampai ibu tertidur. Ya, sudah itu Al-Falaq, Al-Ikhlas, ulang-ulang semua itu. Ulang yang kita hafal saja. Ibu hafal itu Al-Baqarah terakhir, itu ibu baca ulang-ulang. Ayat kursi itu yang kita baca. Tapi kalau lancar ngaji. Ya.
tadarus, baca ayat suci Al-Quran. Apalagi yang kita lakukan, zikir yang lain. Zikir apa? Tasbih, tahmid, tahlil dan tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ulang-ulang sambil ibu duduk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi ibu lakukan? Selawat kepada Rasul. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seolah-olah ada Nabi di depan kita, pegang tangannya kita salawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Apalagi yang ibu lakukan? Itikaf. Itikaf, berbeda pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan harus ke masjid. Ada juga ulama mengatakan boleh di rumah. Kalau harus ke masjid, kasihan ibu-ibu. Apalagi kalau dia haid. Masa dia tidak dapat pahala Lailatul Qadar? Maka boleh di rumahnya dia itikaf, silakan. Karena makna terpenting dari itikaf itu adalah merenung kebesaran Allah, lalu merendahkan diri di hadapan Allah, lalu mengakui kita ini hamba, tidak Tuhan selain Allah. Itikaf itu evaluasi diri. Masya Allah. Nah, itulah hal-hal. Boleh, apalagi yang kita lakukan, sedekah. Misalnya, ibu tidak bisa keluar rumah. Modern sekarang kalau mau bersedekah. Apa? SMS banking. Betul. Transfer. Minta nomor rekeningnya panti asuhan. Karena malam itu berbuat baik lebih mulia daripada 1000 bulan. Bersedekah. Ya. Kalau mau diantar secara fisik. Jilbab saya ini 1 lemari. Saya cuma pakai 10. Sudahlah 70 ini saya sumbangkan. Suruh. Itu sedekah. Bersedekah di malam itu. Beristighfar, bertobat dengan salat-salat sunat tobat. Segala kebaikan-kebaikan semua dinilai pahalanya berganda-ganda lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka lakukan kebaikan-kebaikan di malam Lailatul Qadar itu. Kurangi tidur. Tidur, tapi sekejap saja. Misal pulang taraweh, ya biasanya ibu-ibu itu kan makannya selesai taraweh. Betul. Ya, selesai taraweh, makan sedikit, kecil, ngaji-ngaji sedikit. Kalau bisa ngaji di tempat tidur capek, Masya Allah. Tidurnya dalam kelelahan ngaji. Nah, tidur mungkin bangun lagi jam 1. Ya, mungkin 2 jam tidur, bangun jam 1. Mulai ibadah sampai subuh. Masya Allah. Nah, itulah yang disebut mengejar kebaikan. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita dapat. Ibu-ibu, kemarin masih ada teman kita, masih sama-sama kita puasa. Masih sama-sama kita sahur bareng. Masih sama-sama kita taraweh. Tapi sekarang sudah tidak ada karena lebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tahun depan kita yang sudah tidak ada? Maka manfaatkan Lailatul Qadar tahun ini untuk mengejarnya dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan sisi Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali, Masya Allah. Baik Pak Ustadz, kita akan break sejenak. Namun setelah ini kita akan lanjutkan lagi untuk membahas mengenai Lailatul Qadar. Terutama pertanyaan saya itu kan katanya di malam ganjil. Malam 27. Ya, ciri-ciri ya. Ciri-cirinya itu seperti apa sih Lailatul Qadar? Dan yang saya tahu kalau mulai puasanya beda, 27-nya juga beda-beda dong Pak Ustadz. Nanti ya Pak Ustadz ya. Jangan kemana-mana sahabat Dasar, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, sambil menemani Anda mempersiapkan sahur hari ini, kita lanjut lagi untuk menambah ilmu agama kita. Di mana hari ini kita tengah membahas mengenai Lailatul Qadar, tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Bu, masih semangat Bu? Benar. Masya Allah. Insya Allah. Kita lanjut lagi Pak Ustadz. Tadi pertanyaan saya yang agak sedikit mengganjal dan sering saya tiba-tiba nih malam itu ya. Ini ganjil genap ya. Ini 27-nya kemarin apa sekarang sih? Gitu Pak Ustadz. Ya. Maksudnya malam Lailatul Qadar itu sebenarnya kan Ustadz bilang 1 malam. Ya. Malam yang mana, tanggal berapa Pak Ustadz? Oke. Terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Ciri-ciri Lailatul Qadar itu soal malam tadi. Ganjil 10 malam terakhir.
10 malam terakhir. Ganjil. Berarti dia mulai dari 21, 21, 23, 25, 25, 27, 29, 31. Enggak dong. Oh enggak, ya. Itu ganjil. Ada juga yang mengatakan 17 ke atas. 17 Ramadan. Berarti dia bermula 17, 19, 21 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau mulai kita berbeda Ramadan tak? Ada yang mulai tanggal 1, ada yang mulai tanggal 2. Nah, bagaimana? Itulah sebabnya saya selalu anjurkan jangan kau pilih malam ganjil saja. Tiap malam. Kalau tiap malam pasti dapat. Masya Kalau Allah, kita benar tunggu juga. 21 ternyata kita ketiduran. Lewat. Tiap malam. Begitu aja keyakinan kita. Kalaupun kita yakini, oke, enggak bisa kita tiap malam Ustadz. Kenapa? Karena kan ada namanya ketiduran. Ya, pada saat kita terbangun itulah kita niatkan untuk mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya. Nah, bagaimana kalau kita yakini berbeda? Ya sudah, yakin sepenuh hati yang berbeda yang ibu pilih itulah yang benar. Jangan ragu-ragu, karena ragu-ragu itu bagian daripada bisikan setan. Kalau sudah yakin, ibu ikuti tanggal itu, itulah yang ibu yakinkan. Tapi saya menyarankan jangan milih hanya malam ganjil. Genap pun lakukan. Kenapa? Hanya sekali setahun kita mendapati Ramadan. Hanya sekali setahun kita mendapati Lailatul Qadar. Maka sayang kalau kita lewati begitu saja. Tidur boleh selesai Ramadan. Boleh. Tidur mulai dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi di luar Ramadan boleh. Tapi Lailatul Qadar tidak ada di luar Ramadan. Maka jangan lewatkan Lailatul Qadar. Dengan memperbanyak amal. Ulama-ulama itu menganjurkan baca Quran. Ya, yang sholat, yang semuanya itu dirangkum dalam iktikaf. Nah sekarang alhamdulillah hari-hari tahun-tahun terakhir budaya iktikaf itu mulai laris. Ya, di mana-mana masjid selalu ada iktikaf. Termasuk di masjid ini selama 24 jam selama Ramadan kita melakukan pelayanan. Mulai dari buka, ngaji bareng-bareng, zikir bareng-bareng, sholat lail. Kemudian buka bareng-bareng, bahkan disediakan mobil umat, dapur. Kalau misalnya ibu mau masak sendiri khas masakannya ada mobil dapur kita, silakan. Itu bagian daripada berlomba-lomba mengisi kebaikan di bulan Ramadan ini. Termasuk kalau ibu-ibu mau bawa konsumsi karena masjid ini tidak menerima bentuk sumbangan dalam bentuk duit. Tapi sumbangan dalam bentuk mau bawa jilbab boleh, mau bawa sarung boleh, mau bawa kudung boleh, bawa makanan juga boleh. Tapi dalam bentuk duit kita tidak terima. Kenapa Ustadz? Menghindari fitnah. Ya, menghindari. Jadi khusus ini untuk dijadikan kebaikan bersama. Yang selalu saya istilahkan, masjid ini mempertemukan antara pemberi hadiah, pemberi sedekah dengan penerima sedekah. Dipertemukan di tempat ini. Untuk sama-sama melakukan kebaikan. Yang bahasa Qur'annya Pastabikul Khairat. Maka Yayasan Dasat Latif itu punya tagline atau moto Pastabikul Khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Masya Allah, dahsyat sekali. Baik Pak Ustadz, sebelum kita lanjut ke ciri-ciri dari Lailatul Qadar sendiri. Ini kita beri kesempatan dulu buat sahabat Dasat yang ada di masjid ini untuk bertanya. Silakan yang sebelah kanan boleh maju ibu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Nanti yang kedua berikutnya adalah mau nanya lagi. Yang sebelah kiri ya. Oke nanti ya bu ya. Silakan sebutkan namanya, asalnya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma. Dari Muslimah NU Tamalanrea. Ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana jika kita berniat di masjid untuk itikaf dan kita ketiduran. Apa yang harus kita amalkan setelah kita kembali ke rumah? Apa yang untuk meraih malam Lailatul Qadar? Oke, terima kasih. Ya. Kita dapat hadiah. Awas Ki Bu jatuh Ki. Maju Bu.
Ya, hadiah dari Gajah Duduk. Wih, Masya Allah. Motif Asia, merah putih. Mau diterima Bu? Ya, meskipun ibu pakai hitam tetapi merah putih Indonesia Raya. Masya Allah. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu. Ya. Iya, mau dibawa juga Bu? Oh enggak ya, oke. Ya, terima kasih Ibu. Iya Pak Ustadz, betul juga tuh. Banyak yang Ibu Rahma. Rahma. Banyak yang pengalaman seperti Ibu Rahma tuh Pak Ustadz. Ya. Mau itikaf terus ketiduran bangun-bangun. Ya udah pagi. Itu saya heran kenapa bisa tidur kalau di masjid. Memang ada orang Bu, pergi itikaf di masjid, dia bawa bantal, dia bawa tikar, bawa selimut. Ya pindah tempat tidur namanya itu. Tapi masih jauh lebih baik daripada tidak ke masjid. Insya Allah kalau niatnya betul-betul mau mendapat Lailatul Qadar, niatnya mau pergi itikaf, itu sudah dapat pahala. Apalagi jalannya ibu, sudah dapat pahala. Nah, sampai di sana ya namanya kita manusia biasa ketindisan sama setan. Tidur. Pas tidur bangun, sudah subuh. Bolehkah mengamalkan amal-amal Lailatul Qadar besoknya? Tidak bisa namanya malam. Karena udah siang. Sudah siang, malam. Malam Lailatul Qadar. Kalau dikatakan mengamalkan ibadah-ibadah siang masih bisa, tapi sudah tidak dapat pahala Lailatul Qadar. Karena lailam malam, qadar penentuan, Lailatul Qadar malam penentuan. Berarti penentuan itu pada malam hari. Kalau sudah siang boleh sholat, boleh, tapi tidak boleh tarawih. Karena siang yang bisa dilakukan kalau pagi duha. Boleh ngaji, boleh, tapi sudah bukan dalam berkaitan mengejar Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu di malam hari. Ya, itikaf salah satu diantaranya adalah ke masjid. Yang banyak juga masalah, bagaimana kita mau dapat Lailatul Qadar, tapi mau ke masjid, tapi kita haid. Itu gimana? Kalau dia haid, ulama mayoritas, jumhur ulama mengatakan jangan masuk masjid. Sebenarnya itu ulama yang melarangnya itu karena itu tadi ditakutkan bawa najis ke dalam masjid. Oh itu yang ditakutkan. Ya, tapi memang saya berpendapat, saya menganjurkan tidak usah masuk masjid, cukup di luar saja. Ya di teras. Ya. Oke ini jelas Ibu ya? Baik. Tapi kalau dibilang boleh beramal-amal Lailatul Qadar lagi di siang hari, amalannya boleh, tapi nilainya sudah bukan Lailatul Qadar karena sudah lewat. Ya. Masya itu, Allah. Bu, ya? Terima kasih Ibu pertanyaannya. Setelah ini Ibu yang kedua tadi yang sudah angkat tangan ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Untuk itu tetap di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kita gaspol untuk mengejar pahala dan mengejar malam Lailatul Qadar nih Pak Ustadz. Biar mendapatkan keutamaannya yang lebih dari 1000 bulan. Berapa tahun tuh 1000 bulan Bu? 83 tahun. Syukur-syukur kita bisa sampai segitu umurnya ya Bu ya. Nah sekarang kita akan berikan kesempatan nih buat yang mau bertanya lagi kepada Ustadz. Ibu boleh maju ke depan, sebutkan nama dan pertanyaannya. Sebelah sini Bu. Monggo. Awas jatuh Bu, maju ke depan. Naik Ibu. Ya. Maju. Ya. Ibu mau yang warna apa hadiahnya? Enggak ya, enggak usah. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Muslimat Nahdlatul Ulama. Pertanyaan saya, apa hukumnya apabila seseorang pamer ibadah di ibadah malam Lailatul Qadar di sosmed dan apakah amalannya itu akan
diterima atau tidak. Oke. Selama sebelum Lailatul Qadar. Baik. Oke. Ada lagi Bu? Ibu siapa namanya tadi? Ibu Idana. Ibu Idana. Hadiah Pak Ustadz. Hadiah. Ibu Idana. Asia Tuh ragu-ragu loh itu. Kembar. Jangan ragu-ragu Ibu. Dari Gajah Dudu, sarung tenun yang sangat spesial. Masya Allah. Ibu-ibu bisa nonton acara ini karena ada Gajah Gajah Dudu. Dudu. Terima kasih Ibu Idana. Makasih Bu Idana. Ya. Bu, Ya. Ibu Idana udah posting belum di sosmed tapi? Ya. Belum ya? Dito. Tapi banyak Pak Ustadz. Ya. Zaman sekarang itu banyak sekali yang seperti itu. Maksudnya mungkin niatnya kan. Kan gimana niatnya supaya menginspirasi. Ya. Hai guys, aku lagi itikaf nih. Saya istilahkan generasi konten. Ya dikit-dikit konten. Ya, Sama konten. Ustadz juga. Ya konten. Nah sekarang gini. Pagi-pagi jam 8 update status. Insya Allah sebentar malam itikaf di Masjid Haja Sitimang. Ya, sudah duhur, makin dekat waktunya. Sudah asar, alhamdulillah sudah siap segala keperluan. Jam 4 sudah OTW. OTW ke masjid. Duduk, alhamdulillah sudah di masjid. Sholat lagi, alhamdulillah, sholat tarawih. Lanjut lagi witir. Terakhir sujud dia pasang. Selesai semua rangkaian ibadah. Boleh enggak? Boleh. Kok boleh Pak Ustadz? Boleh, enggak ada larangan update status. Yang tidak boleh kalau ibu tidak pakai hijab ada status. Hah? Iya dong. Iya toh? Nah, kalau itu boleh, boleh. Cuma pahalanya ada apa enggak? Yang tahu yang posting. Yang gak ada pahalanya yang gimana Pak Ustadz? Nah, kalau dia hanya posting, enggak pergi. Ya itu pencitraan dong Pak Ustadz. Itulah ada oke. juga. Ya, soal ada pahala diterima atau tidaknya bukan dasat punya urusan. Allah Subhanahu wa taala, tergantung niat yang memposting. Siapa yang memposting, dialah yang tahu niatnya. Kalau niatnya supaya menjadi dakwah, boleh. Kalau dia menjadi dakwah, pahala. Tapi kalau pamer-pamer saja, ya pamer itu dapat pahalanya. Pahalanya adalah pahala pamer. Bukan pahala ibadah. Bukan untuk pahala Allah. akhirat. Nanti di akhirat dia bilang, ya Allah, mana pahalaku itikaf? Allah katakan, kau mau kau diposting, mau kau dapat like-like. Sama lope-lope. Nah, kau dapat itu lope-lope, 1.500 lope. 2.000 like. 100 share. Nah, itu kau dapat di dunia. Kau sudah dapat. Karena kau tidak atas nama aku, kata Allah, kau tidak dapat di akhirat ini. Ya, maka boleh posting, boleh. Apa pahalanya? Tergantung niatnya. Diterima atau tidak, hanya Allah yang tahu sama yang bersangkutan. Nah, supaya dapat pahala akhirat gimana meluruskan niatnya Pak Ustadz? Kalau saya, ngapain diposting? Untuk apa diposting? Ya, untuk apa posting? Nah, kalau postingnya supaya orang tahu, ya itulah kau dapat pahala, orang tahu. Oh tahu. Tapi percaya hanya orang yang tidak sholat yang posting dirinya sholat. Iya. Ya gimana Iya. cara ya sholat? Ibu-ibu, biar ibu saya ibu, biar saya tidak pernah pamer saya sholat di masjid, tapi ibu percaya saya pasti sholat. Iya toh? Tapi orang yang tidak pernah sholat, mau ditahu dia sholat, maka dia foto dirinya. Supaya dia tahu sholat. Kenapa? Karena dia mau tahu. Kalau orang, oh iya tahu sholat dia. Karena tidak pernah dilihat. Jadi tergantung. Jadi sangka baik saja. Ya, kalau orang posting, sangka baik saja. Soal diterima tidaknya pahalanya, wallahu a'lam. Biar Allah yang tahu. Ya? Insya Allah. Sudah terjawab ya Bu ya? Oke. Insya Allah. Jadi pilih posting atau nggak posting Bu? Tergantung. Biasanya kalau ibu-ibu seperti ini enggak ngeposting lagi. Yang ngeposting itu anak-anak ya usia 20 tahun, 25 tahun, ibu-ibu hebring ya. Ya, kalau ibu-ibu sudah 55 tahun, 60 tahun. Aduh. Pak Ustadz banyak loh, usia Ada. 50 masih.
Masih ada begitu? Aduh. Saya enggak tahu kalau masih ada ya. Pak Ustadz, ngomongin soal Lailatul Qadar lagi. Apa ciri-ciri utamanya? Kan ada yang bilang katanya pohon sujud, nggak ada angin, semua tenang. Begitu katanya. Ya. Atau mungkin ada ciri-ciri lain? Menurut pendapat ulama, ini sekali lagi pendapat ulama. Satu, ciri-cirinya seperti yang saya katakan tadi, malam ganjil. 10 malam terakhir. Yang kedua, pada malam itu suasana alam hening. Hening, ya, tidak ribut, tidak gaduh, hening pada malam itu. Kemudian pada malam itu ada gerimis-gerimis kecil, bukan hujan keras. Ini sekali lagi ini pendapat ulama. Ya. Ya, apalagi di pagi hari itu matahari meskipun sudah tinggi dia tidak menyengat cahayanya. Ya, nah, itu ciri-ciri fisiknya. Nah sekarang apakah si A, si B, si C dapat Lailatul Qadar atau tidak? Bisa ditahu dia dapat Lailatul Qadar atau tidak. Dari apa? Perubahan dirinya setelah Ramadan. Kalau sebelum Ramadan dan tidak pernah sama sekali kita lihat di masjid. Akhirnya Ramadan dia rajin tarawih dan selesai Ramadan dia tetap berjamaah di masjid. Itu yakin dia dapat Lailatul Qadar. Sebelum Ramadan dia tidak pakai jilbab. Masuk Ramadan dia dengar dakwah pentingnya itu pakai jilbab. Akhirnya dia pakai jilbab. Keluar Ramadan dia tetap pakai sampai akhir hayatnya. Dia dapat Lailatul Qadar. Ada perubahan. Ada orang malam Lailatul Qadar. Dia pergi ke masjid, itikaf. Tapi keluar Ramadan dia tidak pakai jilbab lagi. Tetap dia tukang gosip. Tetap dia remehkan sholat. Tetap dia lawan suaminya. Tetap dia hina orang tuanya, mertuanya. Itu tidak dapat. Meskipun amalan-amalan malam Lailatul Qadar dia lakukan. Maka Lailatul Qadar orang yang mendapatkannya adalah mereka yang melakukan perubahan hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yakin itu dapat Lailatul Qadar. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz, luar biasa. Sudah semakin jelas ya ibu-ibu ya mengenai malam Lailatul Qadar ini, ciri-cirinya orang yang mendapatkan seperti apa. Ternyata ya bukan saya habis ngelihat Lailatul Qadar, saya habis dapat, bukan seperti itu. Tapi kalau ada perubahan sikap, disitulah letak orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Dan setelah ini kami akan kembali dengan pembahasan lebih lanjut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustadz, biasanya kalau di masing-masing daerah itu kan punya ciri khas sendiri-sendiri tuh untuk Lailatul Qadar ya Pak Ustadz. Kalau di rumah saya itu biasanya Pak Ustadz, kalau di Jakarta itu ada orang tua bawa anaknya itu bawa rantang, makanan, udah gitu bawa ya alat-alat ibadah, lalu ke masjid dari mulai taraweh Pak Ustadz. Dari taraweh selesai, terus mereka tadarus, makan, ya tidur, bangun malam, tahajud gitu. Sampai sahur, terus setelah subuh pulang. Nah kalau di Makassar biasanya kayak gimana Pak Ustadz? Ya semua tradisi-tradisi itu tentu bersumber pada sumber ajaran Islam. Ya. Ya, jadi kalau ada perbedaan tradisi antara di Jakarta, di Surabaya, di Bandung dan di Makassar, itu perbedaannya selama tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan petuah ulama, boleh. Nah, tadi bawa rantang. Betul. Itu kan tradisi. Itu adalah implementasi perwujudan dari sedekah.
Kan dia bawa rantang, ada kue di dalamnya. Iya, makan bareng-bareng. Maka dia Orang bawa boleh. untuk sedekah. Betul. Jadi semua nilai-nilai kebaikan, apapun namanya, itu dianjurkan. Apalagi sedekah. Nah, ada juga orang yang bawa pakaian. Ya, Dibagi-bagi. dibagikan juga. Di masjid. Nah, itu semua sumbernya adalah sedekah. Nah, kemudian sampai di masjid dia ngaji. Itu memang perintah Nabi, ngaji. Ya, ada lagi setelah ngaji dia tidur. Kenapa dia tidur di masjid? Karena dia takut kalau dia tidur di rumahnya ketiduran akhirnya tidak bangun. Iya. Maka dia tidur. Kalau orang tidur di masjid, insya Allah tidurnya juga menjadi ibadah dengan catatan tidurnya jangan sampai ngiler. Soalnya di masjid ya Pak Ustadz. Ya soalnya masjid ini bayangkan kalau ini di karpet di ngiler di sini. Begitu kita sujud, Waduh. karpet dicium ngiler dirasa. Iya kan? Maka bagaimana caranya? Dianjurkan oleh panitia masjid bawa kasur. Bantal. Bantal. Oh kasur mah pindah. Bantal. Tidur dong Pak Ustadz. Bantalnya bawa bantal kecil aja kan Pak Bawa Ustadz. bantal ya. Tujuannya supaya air liur kita ini tidak menyentuh tempat sujud yang Karpet harus masjid. bebas dari najis. Ya, ada juga yang bawa makanan untuk sahur. Misalnya dia bawa rantang. Itu bagian daripada rangkaian ibadah Lailatul Qadar. Dia bawa apa tuh? Untuk rantang-rantang untuk sahurnya. Makanan. Ada juga yang bawa bukan cuma satu dia bawa tapi ada beberapa supaya apa? Dia bisa berbagi. Buat yang lain di masjid. Buat yang gitu. lain itu bagian dari sedekah. Ya, jadi tradisi-tradisi seperti itu selama dia tidak bertentangan dan berlawanan dengan fatwa-fatwa ulama, prinsip-prinsip Islam dibolehkan dan tidak dilarang. Tidak perlu dipertentangkan juga Pak Ustadz. Ada juga itu tradisi itu apa itu beduk. Ah ya keliling. Tak beduk keliling. Kenapa dulu orang beduk keliling? Karena waktu itu belum ada menara. Ya, zaman itu belum ada alarm. Jadi masyarakat ini ada pengurus masjid yang keliling kampung bawa beduk sahur. Nah, itu yang sekarang tambah modern dan menjengkelkan. Kenapa tuh Pak Ustadz? Elektron. Aduh, elektron berjalan masuk ke komplek. Kita belum tidur dia sudah kasih bangun. Nah, Pak Ustadz mengejar malam Lailatul Qadar itu sebenarnya dari jam berapa sih? Dari setelah asar atau setelah taraweh? Ya setelah taraweh. Dari setelah taraweh karena malam. Dari malam itu kan ayatnya inna ansalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar dan seterusnya. Itu malam dari malam hingga fajar. Sampai subuh berarti. Sampai azan subuh. Nah, jangan berhenti ketika ada orang itikaf, dia bangun sholat tahajud jam 1 sampai jam 2. Betul. Sudah itu dia tidur atau dia makan sampai subuh. Enggak, ada juga orang sholatnya 30 menit tapi ngobrolnya selama ngobrol dengar dakwah boleh. Maka di masjid ini kita kalau itikaf itu buka puasa. Nah, kemudian sudah buka bersama ngaji. Menunggu isya. Betul. Sudah isya. Taraweh. Ceramah. Oh ceramah dulu. Jadi ceramah. Ya. Sudah ceramah taraweh. Betul. Sudah taraweh ngaji sedikit. Barang 15 menit. Sudah ngaji 15 menit. Tidur. Yang mau tinggal. Oh. Disediakan. Nah sudah itu dibangunkan jam 1. Ceramah dulu. Ada dulu ceramah sampai jam 2. Jam 2 baru sholat lail. Sholat tahajud berjamaah. Sudah sholat tahajud berjamaah, ngaji lagi sedikit, lalu makan sahur bareng-bareng. Sudah makan sahur bareng-bareng, masuk ceramah subuh. Sudah ceramah subuh, sholat subuh jamaah. Sudah itu pulang. Sarapan. Nah, Enggak, maaf, jangan Pak. Ada juga itikaf Ibu, ada orang itikaf dia bangun jam 1 sampai jam 2. Sudah itu dia makan. Jam 2 sampai setengah 3 dia makan. Sudah itu dia tidak bikin lagi kegiatan. Pulang ke rumahnya sampai tidur. Nah lewat itu padahal Lailatul Qadar itu sampai subuh. Siapa tahu datangnya di jam 4. Siapa tahu datangnya di jam 3:30. Maka pada malam itu selesai kau bangun. Jangan lagi tidur sampai pagi hari. Esok hari mataharinya tidak menyengat. Masya Allah. Mataharinya dia
sudah agak tinggi tapi dia masih kemerah-merahan. Pada malam itu tidak panas, tidak dingin. Pada malam itu suasananya alam ini tenang. Berlangsungnya tidak lama. Turun seluruh malaikat. Lailam, malam, qadar, penentuan. Malam penentuan. Apa saja yang ditentukan? Ditentukan Das'at berapa langkah kakinya. Di tahun itu. Ditentukan berapa makanannya Das'at, berapa liter. Apalagi ditentukan? Ditentukan penglihatannya Das'at. Maka ada orang sudah habis masa penglihatannya, jatah melihatnya sudah habis, tapi jatah bernapasnya masih ada. Maka dia hidup tapi sudah tidak bisa melihat. Ada orang jatah melangkahnya sudah habis, tapi jasa bernapasnya masih ada. Maka dia lumpuh. Dia hidup tapi sudah habis langkah kakinya terbatas. Maka pada malam itu kita minta kepada Allah, malam Lailatul Qadar itu kita minta. Lailatul Qadar itu malam penentuan, minta supaya ditentukan yang baik-baik. Masya Allah. Ya Allah, kalau ternyata engkau sudah takdirkan saya, di tahun ini saya harus menghadap kepadamu, ajal tiba, saya mohon ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Tunda ajal saya Allah, karena saya belum menghajikan orang tuaku. Minta doa. Ya Allah, kalau engkau sudah takdirkan saya menghadap kepadamu tahun ini, tunda ya Allah. Mohon ya Allah, panjangkan umurku supaya apa? Saya bisa mendidik anak-anakku menjadi anak generasi Islam yang soleh dan soleha. Masya Allah, amin, amin, amin. Ya Allah, kalau engkau dalam buku takdirmu ini, aku sakit di tahun ini ya Allah, sehatkan saya Allah, supaya saya bisa sempurna dalam beribadah. Minta kepada Allah, doa pada malam itu. Karena malam besoknya, malam di luar Ramadan boleh ibu tidur. Tapi malam Lailatul Qadar hanya sekali setahun jadinya. Dan belum tentu tahun depan kita masih mendapatinya. Maka pada Lailatul Qadar itu saatnya kita berbuat kebaikan-kebaikan, sebanyak-banyak kebaikan. Tunda tidur kita karena malam Lailatul Qadar ini malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita mendapatinya dengan penuh keberkahan. Insya Allah. Insya Allah dahsyat sekali, luar biasa. Berikan tepuk tangan dong untuk Ustadz Dasat Latif atas petuahnya yang insya Allah akan menjadi motivasi kita semua untuk sama-sama mengejar malam Lailatul Qadar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nasib kita, apa yang dituliskan, apa yang ditentukan ini membawa kebaikan buat diri kita dan juga meningkatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Dasat Terima Latif kasih Mas atas Bayu. petuah-petuahnya dan juga terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim yang hadir di sini yang sudah ada di Masjid Hajah Sitimang. Luar biasa bukti cinta Ustadz Dasat kepada sang ibunda. Besok kita akan berjumpa lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kami pamit, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif beserta seluruh kru yang bertugas. Sampai jumpa di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh